Kini mari kita ikuti perjalanan Boy dan Hambali yang selalu berdua kemana pergi. Boy Gatot, Hambali, rasanya kita harus mencari tahu di mana Durmagata berada. Yang pasti, ia keturunan raja atau bangsawan, karena ia memiliki rumah yang ada kamar tahanan. Tidak mungkin di desa Borobudur ini. Yang pasti kalau menurut sejarah letak Mataram kuno ada di selatan. Pasti jauh dari sini. Dengan apa kita ke sana? Untuk naik kuda tidak mungkin. Hambali, ya kita sebaiknya ke pasar Borobudur. Siapa tahu ada kereta kuda yang membawa penumpang ke kota raja. Pasti ada di sana si kembar. Boy Gatot, ya kita sambil mencari jejaknya. Pasti gampang, yang tidak gampang itu cara mendekati si kembar. Pasti penjagaan ketat. Lagi pula kalau menurut Jurang Gerawah, mereka didampingin istrinya pasti sudah kerasan. Maka mereka berdua beriringan berjalan menuju pasar sambil melihat-lihat apa saja dagangan yang dijual pada zaman dahulu. Namun belum berapa jauh berjalan mereka mendengar jeritan dua orang perempuan. Jambret, jambret! Dilihatnya seorang yang penjambret tas lari di depan, sementara yang tiga mengejar dari belakang. Boy Gatot, Hambali, lihat itu penjamret menuju ke sini. Cari saat yang tepat untuk meringkusnya. Hambali, benar Boy. Tetapi masa yang mengejar tidak berniat mengejar penjamret, hanya pura-pura mengejar. Buktinya mereka semakin pelan berlari agar penjamretnya lolos dari kejaran massa. Boy Gatot, benar juga ya. Pasti mereka kerjasama. Pasti mereka berteman. Hati-hati, kita akan menghadapi 4 orang. Kasihan dua perempuan itu. Teriak-teriak tidak ada yang menolong. Penjamret semakin jauh meninggalkan dua perempuan itu. Sementara 3 orang yang mengejar nampak semakin mengurangi kecepatan mereka. Sesampainya dekat Hambali, penjamret terkejut melihat kedua orang ini berani menghadang. Biasanya lolos saja tanpa rintangan. Dengan cepat penjamret melayangkan pukulan sekuat tenaga kepada Boy Gatot. Mengira lawannya takut berhadapan dengan kelompok penjamret. Maka dengan mudah Boy mengelak dengan memiringi tubuhnya. Di saat yang sama, tangan kiri Boy Gatot memukul perut lawan yang tidak seberapa keras. Tetapi namanya bukan petinju, terkena pukulan ringan sementara penjamret memukul dengan sekuat tenaga. Akibatnya perut seperti terhantam benda tumpul. Maka penjamret jatuh terjerebab. Boy Gatot, ayo bangun. Serahkan kembali tas itu kepada wanita yang menuju sini. Sementara 3 teman penjamret melihat temannya dikalahkan oleh seseorang yang mereka tidak kenal, segera berlari ingin menolong temannya yang kesakitan di bagian perut. Setelah dekat pimpinan jamret, hei, kalian jangan ikut campur. Kalian belum tahu siapa aku ya? Boy Gatot, lah, kamu siapa? Lupa nama sendiri kok nanya sama aku. Kamu ini lucu. Mendengar jawaban Boy Gatot yang sengaja meledek pimpinan jamret, tambah marah. Mengeluarkan pisau sambil menusuk-nusukkan pada badannya sebagai tanda dia kebal dengan senjata tajam. Sengaja menusuk Boy Gatot. Maka dengan mudah Boy Gatot berkelit dengan menjaga jarak jangkauan lawan. Tetapi tangan kirinya memukul tepat mengenai dagu lawan. Maka pimpinan jamret seketika jatuh, tidak dapat bangun lagi. TKO disertai rahang meleset dari dudukannya. Melihat temannya yang kebal akan senjata tajam begitu mudah dijatuhkan oleh lawan, kini tinggal 2 orang jamret yang agak jerih juga. Hambali, ayo buang pisau dapur kalian, daripada nanti mengalami nasib seperti teman itu. Tunggu apa lagi? Ayo buang sekarang. Merasa diledek oleh Hambali, kini penjamret bukan membuang pisaunya, tetapi malah menusukkan pisau ke arah perut Hambali yang sedari tadi sudah waspada. Dengan berkelit Hambali berhasil menangkap tangan lawan dan memukul bagian siku, sementara ujung tangan dipegang. Akibatnya siku penjamret patah disertai dengan teriakan kesakitan. Hambali, kini tinggal satu kamu, menyerah atau aku patahkan tangan dan kakimu seperti temanmu itu. Ayo buang pisau dapurmu itu.
Mendengar ancaman Hambali, seketika penjamret yang tinggal sendirian segera membuang pisau belatinya daripada cedera seperti ketiga temannya. Sementara kedua wanita pemilik tas datang diserai orang-orang termasuk anak-anak yang ingin menyaksikan. Boy Gadot, ayo kembalikan tas itu yang kau jamret kepada pemiliknya sekarang. Maka sambil menahan perut yang sakit, penjamret mengembalikan tas kepada pemiliknya. Melihat penjamret berjalan tertatih-tatih sambil memegang perut yang sakit, orang-orang pada mentertawakan. Boy Gadot, hei, kamu yang rahangnya meleset segera ke sini. Gak usah takut, akan kuberi obatnya biar cepat kembali ke kedudukannya. Lihat tanganku yang aku bungkus ini dengan teliti. Apa yang kamu lihat? Pimpinan Jamret, tidak ada, Den. Boy Gadot, asa tidak ada. Di sini obatnya. Lihat sekali lagi. Saat penjamret mengamati dengan seksama sambil menahan sakit karena rahangnya selek, secepat kilat Hambali yang berada dekat Boy Gadot menampar sekuat pipi, tenaga pipi bawah. Akibatnya pimpinan penjara teriak mengadu kesakitan. Boy Gadot, nah, itu botnya sudah kau dapat. Pimpinan penjara, oh ya Den, rahangku sudah kembali ke tempatnya. Terima kasih. Melihat adegan ini, semua orang yang ada di situ tertawa terbahak-bahak. Penjamret baru sadar kalau mereka menjadi bahan tertawaan orang yang biasa dia lihat di pasar. Hambali, nah, tas yang dijamret sudah dikembalikan. Kamu berempat sudah bisa berjalan. Perutmu akan sembuh esok hari, dengan catatan tidak banyak bergerak. Sementara kamu yang tangannya patah, aku tidak punya obatnya. Kamu hanya bisa urut ke dukun ke kampung. Sekarang kamu berempat jangan lagi ada berkeliaran di pasar. Kalau aku lihat lagi tidak ada ampun, kamu akan aku kirim ke penjara. Biar di sana digebui lagi. Nah, kamu segera pulang kampung, jangan pernah kembali lagi. Penjamret, iya Den, kami berempat akan pulang kampung. Maka mereka berempat berjalan dengan terseok-seok menuju kampung halamannya mereka. Hambali, dan bagi kalian yang sudah menyaksikan kelakuan penjamret, tidak usah takut. Sekarang aku nyatakan bubar dan kembali ke tempat kalian masing-masing. Maka mereka membubarkan diri, banyak sebagian yang kembali ke pasar Borobudur, yang lainnya meneruskan perjalanan. Kini mereka tinggal berempat, dua wanita, Boy Gadot, dan Hambali. Dyah Reni, terima kasih kalian sudah menolong kami berdua. Kenalkan aku Dyah Reni, adikku Dyah Reno. Kalau boleh tahu siapa nama kalian berdua? Boy Gadot, namaku Prawoto. Kenalkan ini temanku namanya Bali. Sengaja Boy Gadot Prawoto Sunardi tidak memberikan nama sebenarnya karena mereka berdua di daerah yang mereka belum kenali. Mendengar namanya hanya disebut nama belakangnya, Hambali tersenyum, namun mengerti maksudnya. Dyah Reni, ini kalian berdua hendak kemana? Boy Gadot, kami hendak jalan-jalan, namun kalau ada kereta kuda, kami ingin melihat-lihat indahnya kota raja. Kami akan ke pasar, barangkali di sana ada kereta kuda yang sudi mengangkut kami. Dyah Reni, kebetulan belanja kami sudah selesai. Kalian boleh menumpang nanti sesampainya di kota raja. Kalian bisa turun di mana saja. Mari kita ambil dulu barang belanjaan kami. Maka mereka berempat masuk ke dalam pasar mengambil barang belanjaan yang sedang ditungguin kusir kereta kuda. Kusir, bagaimana Gusti Ayu Reni? Apakah tas bisa didapatkan kembali dari tangan penjamret? Ya Reni, benar Paman. Berkat pertolongan kedua pemuda ini, bahkan 4 penjamret yang mampu dikalahkan oleh mereka berdua. Belanja sudah selesai, tolong Paman bawa ke kereta. Boy Gadot, belanjaannya banyak amat. Paman, mari aku bantu bawa ke kereta. Maka dengan dibantu oleh Boy Gadot dan Hambali, barang belanjaan dapat sekali angkut ke kereta kuda. Kemudian mereka berempat segera meninggalkan pasar. Di tengah perjalanan, tentu saja Dyah Reno heran melihat tangan kiri Boy Gadot dibungkus sarung tinju, yang tentu saja pada zaman itu belum ada sarung tinju. Dyah Reno,
Rawoto, aku tidak begitu paham dengan tangan kiri yang kamu bungkus itu.